Perubahan mendadak pada wanita berambut putih membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisinya. Dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin sekte racun, ada apa? Yan Luotian membuka mulutnya dan bertanya setelah beberapa saat ragu. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Mata abu-abunya yang keunguan hanya menatap tajam ke wajah yang telah tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Cahaya melintas di matanya. Dia tampak sedang berjuang atas sesuatu. Ini berlanjut cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi lebih redup. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tetap berada di wajah Xiao Yan. Aku akan menyerahkannya padamu. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luotian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan ganas, tenang, aku akan membiarkan dia merasakan kematian yang cepat dengan tanganku. Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan hawa dingin yang padat. Dia segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa mata sedingin es wanita berambut putih itu melesat. Merinding kecil segera naik di kulit Yan Luotian saat ditatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung, tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar, ada apa? Ingat, aku ingin dia hidup. Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Yan Luotian langsung tercengang saat mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, dia selalu merasa terkejut atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosi pihak lain. Oleh karena itu, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia benar-benar mendengarnya mengucapkan permintaan seperti itu. Karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan seperti itu, tentu saja tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jiama juga akan memiliki niat untuk mundur. Dengan cara ini, kita juga bisa menyelamatkan banyak masalah. Yan Luotian buru-buru tertawa sementara pikiran ini bertahan di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip. Metode ini adalah niat awalnya. Namun, untuk beberapa alasan saat ini dia agak ragu untuk melakukan ini. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jiama pasti akan menderita luka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Wanita berambut putih itu mengatupkan gigi peraknya sedikit sementara suaranya berbicara dengan cara dingin, tidak perlu. Kekaisaran Jiama secara alami akan hancur berantakan tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini. Wanita berambut putih itu menarik matanya yang sedingin es begitu dia mengatakan ini. Jari-jari kakinya menekan kepala elang dan tubuhnya segera tergantung di langit. Elang besar itu mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke samping. Yan Luotian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang turun dari kepala elang. Apakah dia tidak perlu bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang diperintahkan? Sosok cantik wanita berambut putih itu berdiri di udara kosong. Mata ungu keabu-abuannya dengan dingin melirik Medusa saat dia perlahan berkata, "Medusa, menyerah. Saya akan memberikan ras manusia ular Anda tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan." Bermimpi? Medusa tersenyum mengejek. Bagaimana bisa agak angkuh seperti dia menerima amal semacam ini seperti hadiah? Karena kamu sangat keras kepala, leluhur ini, mengacu pada Douzong, hanya bisa menghancurkan seluruh suku manusia ularmu. Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang tetapi kata-kata yang dia ucapkan begitu kejam sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Kamu bisa datang dan mencoba. Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Medusa. Dia juga sangat marah pada wanita berambut putih ini. Anda adalah pemimpin sekte dari sekte racun.
Xiao Yan, yang berdiri di samping, menyapu matanya ke wanita berambut putih ini sementara dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Sedikit kilatan muncul di mata wanita itu saat mendengar suara Xiao Yan. Dia menurunkan matanya sedikit dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Kepala aliansi Xiao, Xiao Yan." Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan senyum samar. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang halus di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama yang tersembunyi dalam ingatannya. Namun, tidak ada banyak fluktuasi dalam suaranya, biarkan aliansian menyerah. "Saya akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terluka." Mata Yan Luotian, yang mengikuti di belakang wanita berambut putih itu, menjadi jauh lebih aneh ketika mendengar kata-kata ini. "Tidak ada satu orang pun yang akan terluka?" Mengapa kata-kata ini memiliki efek mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis wanita yang mati rasa karena membunuh orang? Namun, dia tampaknya agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran melintas di dalam hati Yan Luotian saat matanya tiba-tiba menatap pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir orang ini? Jika saya benar-benar menyerah, kemungkinan tidak perlu bagi saya untuk kembali dan bertemu dengan anggota klan saya. Kita bisa melupakan saran bagus pemimpin sekte. Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumnya agak mengejek di alam. Tatapannya menyapu wanita berambut putih itu sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, dia tidak memiliki petunjuk jika dia ingin menjelajahi sekitar. Bagaimanapun, saat ini dia tidak diragukan lagi telah mengalami transformasi drastis dalam hal karakter, penampilan, dan citra dibandingkan saat itu. Mata Yan Luotian menjadi dingin saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sisinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kata-kata ini. Wanita berambut putih itu segera menghela nafas lembut saat mendengar ini. Sepasang mata abu-abu keunguannya berbalik ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara samar, "Dukunganmu seharusnya dia benar. Karena itu masalahnya, aku akan mengalahkannya dan melihat apakah kamu masih akan begitu keras kepala setelah itu." Kata-kata yang berani. Sepertinya telapak tangan dari terakhir kali tidak memberitahumu bagaimana menahan. Medusa tertawa dingin. Majestic Douki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan keras di bawah serangan menakutkan oleh Douki ini. Majestic Douki menyebar lebih dari puluhan meter di sekitar wanita berambut putih sebelum tampaknya telah menerima kekuatan tak terlihat dan berhenti bergerak lebih jauh. Sekitar 7 warna Douki yang dengan paksa memasukinya mulai dipisahkan menjadi ketiadaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yan Luotian tertawa ketika dia melihat bahwa kedua orang itu sudah diam-diam mulai berhadapan satu sama lain. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan. Senyum dingin muncul di mulutnya saat dia berkata, "Berat, saya tidak berharap Anda melanggar Three Beast Savage Skill dari 3 Mulan Tetua. Saya juga tertarik dengan kelincahan teknik Dou Anda. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkapmu." Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Yan Luotian bergegas. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 sesepuh Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah elit sejati Dou Zong. Kekuatan itu miliknya dan dia bisa bermanuver sesuai keinginannya. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali saat cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 70 hingga 80 kaki dengan cepat terbentang. Mereka mengepak sedikit dan angin liar bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam waktu singkat, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa besar itu dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Angin kencang merobek udara dan peluit yang menusuk telinga bergema tanpa henti di langit. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang pekat.
Jantungnya bergerak dan nyala api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat itu tiba-tiba melonjak mengikuti munculnya nyala api. Cahaya keemasan itu berulang kali berubah menjadi gumpalan api hijau yang dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi ini. Api surgawi? Yan Luotian menghela napas terkejut saat melihat nyala api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya maju bukannya mundur. Tangannya membentuk-bentuk pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan keras meretas leher Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia merasakan angin tajam yang terkandung di pisau tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga anehnya melintas kembali. "Kamu ingin melarikan diri?" Yan Luotian tertawa dingin saat melihat sosok Xiao Yan yang menarik diri. Tubuhnya dipelintir menjadi busur yang tidak biasa dan dia segera melangkah maju. Tubuhnya terbang melintasi langit saat dia mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulang tarsal. Yan Luotian, yang dengan cepat mengikuti, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Kelincahan pihak lain teknik Dou tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai berlatih, gerakan 3000 petir. Cahaya perak sekali lagi melintas di bawah kakinya saat bayangan tetap tertinggal di tempat yang sama. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tepat saat dia muncul. Yang bisa dilihatnya hanyalah Yan Luotian merentangkan tangannya dengan cara yang rata sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia tampak seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi menyusul Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa. "Hehe, bocah. Kelincahanmu memang cukup bagus. Anda dapat membandingkan dengan penerbangan angsa, sekte angsa emas saya. Jika saya bisa mendapatkan dan mempraktikkannya, kecepatan saya pasti akan jauh melebihi elit Do Usong biasa." Yan Luotian tertawa dengan cara yang menyeramkan. Wajahnya memiliki keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Jelas kelincahan yang ditampilkan Xiao Yan telah menggerakkan hatinya yang serakah. "Mengapa? Apakah kamu sudah berhenti berlari?" Yan Luotian mengangkat alisnya saat melihat Xiao Yan benar-benar berhenti terbang setelah tertangkap. Cahaya emas di tangan Yan Luotian tumbuh lebih padat, dan kekuatan tajam mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Yan Luotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Dia mengeluarkan senyum gelap saat pisau tangan, yang terbungkus cahaya keemasan, dengan kejam meretas lengan Xiao Yan. Bilah cahaya keemasan memotong langit. Namun, sebelum dengan kejam memotong lengan Xiao Yan, senyum dingin terangkat di wajah yang terakhir. Segel tangan, yang dipertahankan untuk waktu yang lama di tangannya, tiba-tiba didorong ke depan. Segera, itu dengan mudah bertabrakan dengan dada Yan Luotian. "Buka segel gunung." Segel tangan mendarat di dada Yan Luotian saat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Energi agung, liar, dan eksplosif tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, itu benar-benar mengalir ke tubuh yang terakhir dari segala arah. Bang! Bang! Ledakan! Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak energi menakutkan yang terlihat dengan mata telanjang bisa dilihat. Dua sosok manusia meletus dari titik intervensi sebelum diluncurkan secara liar ke arah yang terpisah. Wajah Yan Luotian menjadi sangat jelek saat segel itu menekan dadanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan bisa mengandalkan kekuatan kelas Dou Huangnya untuk benar-benar melepaskan serangan teknik Dou yang begitu kuat. Meskipun dia tertangkap agak lengah, Yan Luotian masih seorang elit sejati Dou Usong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dengan kemampuannya yang luar biasa untuk manuver energi, permukaan tubuhnya melepaskan cahaya keemasan terang seketika kekuatan yang kuat melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Bulu angsa berwarna emas pekat muncul sebelum akhirnya membentuk baju besi bulu angsa emas yang menutupi area dadanya dengan kuat. Kekuatan kuat di telapak tangan Xiao Yan tiba seperti yang diharapkan saat bulu angsa emas muncul.
Meskipun Yan Luotian telah memanggil baju besi bulu angsa emas pada saat kritis seperti itu masih tidak dapat memblokir semua kekuatan setelah menerima serangan kekuatan penuh Xiao Yan pada jarak sedekat itu. Masih ada cukup banyak kekuatan liar dan kekerasan yang menghancurkan baju besi emas dan dengan kuat membekas ke tubuh Yan Luotian. Tenggorokannya segera merasakan manisnya seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Seteguk darah segar dari Yan Luotian ini baru saja dimuntahkan ketika segera menimbulkan seruan dari banyak orang di bawah. Tentara tiga aliansi Kekaisaran Besar menatap Yan Luotian dengan tatapan tertegun. Mengapa elit Douzong ini memuntahkan darah setelah bertukar pukulan selama beberapa menit? Wajah kedua Mulan Tetua di udara di atas pasukan aliansi berkedut ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka segera mengandung senyum dingin saat mereka diam-diam memarahi bahwa Yan Luotian pantas mendapatkannya di dalam hati mereka. Mereka sudah mengatakan bahwa orang ini bukan ahli biasa Dou Huang. Namun Yan Luotian benar-benar berani mengandalkan kelincahannya untuk melakukan kontak dekat dengan Xiao Yan. Yang pertama sepertinya memiliki terlalu banyak wajah untuk dibuang. Dibandingkan dengan pasukan tiga aliansi yang tertegun, benteng, yang awalnya sunyi, telah meletus menjadi sorakan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, ketakutan yang berasal dari pemimpin sekte dari sekte racun telah menjadi jauh lebih lemah karena adegan ini. Orang ini. Seseorang benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan di telapak tangannya. Dia juga tidak menyeret barang-barang keluar. Hai Bodong dan yang lainnya tersenyum saat dia memuji berulang kali. Kecil. Dasar kecil. Yan Luotian segera kehilangan sejumlah besar wajah ketika dia mendengar sorak-sorai yang jelas dari benteng. Kutukan marah diteriakkan. Cahaya berwarna emas segera melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahu, lengan, siku, jari kaki, lutut, dan lebih dari 10 tempat lainnya. Yan Luotian tampak seperti landak bersenjata lengkap dengan tambahan tusukan ini. Berat, leluhur ini, mengacu pada Douzong, pasti akan dengan kejam mematahkan jarimu satu demi satu. Mata Yan Luotian dipenuhi dengan kemarahan saat dia mengertakkan gigi dan berteriak. Sayap besar di punggungnya mengepak setelah suaranya terdengar. Yan Luotian bergegas menuju Xiao Yan. Pedang jari emas tajam yang terbentuk menembus semua titik fatal Xiao Yan. Dalam kemarahannya, Yan Luotian sepertinya telah melupakan instruksi yang diberikan wanita berambut putih itu sebelumnya. Xiao Yan buru-buru mundur saat Yan Luotian yang marah mendekat. Namun, kecepatan Xiao Yan dan yang terakhir serupa. Oleh karena itu, sangat sulit untuk benar-benar membuang yang terakhir dari ekornya. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan tetapi pakaian di tubuhnya telah menjadi benar-benar terfragmentasi oleh duri emas yang padat menutupi tubuh orang lain. Banyak jejak darah merah cerah muncul di tubuhnya. Darah berpotongan satu sama lain, tampak agak buas. Xiao Yan sekali lagi menghindari serangan Yan Luotian dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sambil menghadap ke tanah. Penguasa Xuan berat yang telah mendarat di tanah setelah direnggut oleh tiga Mulan Tetua sebelumnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Akhirnya, itu mendarat di tangan Xiao Yan. Dentang! Xiao Yan buru-buru melambaikan tubuh penguasa besar itu setelah penguasa berat itu memasuki tangannya. Itu memblokir serangan liar dan kekerasan Yan Luotian. Namun, meski memiliki penguasa berat untuk menghalanginya, gelombang kekuatan kuat yang mengikuti penguasa dan ditransmisikan juga menyebabkan tangan Xiao Yan hampir mati rasa. Seorang elit gila Douzong benar-benar terlalu merepotkan. Ini terutama terjadi pada orang yang tubuhnya dipenuhi duri panjang. Xiao Yan, yang tampak berada dalam situasi berbahaya di bawah serangan liar dan kekerasan oleh Yan Luotian di langit, menyebabkan semua orang di benteng mengangkat hati mereka sekali lagi. Pada saat ini, pertarungan antara Medusa dan pemimpin sekte dari sekte racun menjadi semakin intens. Jika Xiao Yan dikalahkan oleh Yan Luotian, itu pasti akan menyebabkan Medusa mengungkapkan beberapa pembukaan dengan merasa khawatir. Pada saat itu, kemungkinan pemimpin sekte dari sekte racun akan mengambil keuntungan dari pembukaan dan serangannya. Xiao Yan, kamu harus bertahan. Hai Bodong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat.
Mata mereka menatap tajam ke pertempuran di langit. Hati mereka akan bergetar sedikit setiap kali luka muncul di tubuh Xiao Yan. Mereka juga tahu bahwa meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan elit Douzong setelah menampilkan semua kekuatannya, itu di bawah prasyarat dia akan keluar sampai dia terluka parah. Pertukaran semacam ini mirip dengan dia mempertaruhkan nyawanya. Situasi buruk yang dialami Xiao Yan juga dirasakan oleh dua orang di medan pertempuran lain yang fokus pada sisinya. Wajah mereka sedikit berubah. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras ketika mereka melihat mata pihak lain. Serangan mereka segera menjadi sedikit lebih ganas. Kedua wanita ini saat ini menjadi orang yang kejam. Itu wajar bahwa pertarungan mereka sangat berisiko. Metode serangan ganas mereka menyebabkan bahkan beberapa penonton merasa kedinginan di atas tubuh mereka saat mereka menonton. Di dunia ini, wanita memang lebih menakutkan daripada pria ketika mereka menjadi galak. Dentang. 5 duri emas tajam dengan keras terhubung ke penguasa berat saat tatapan buas melintas di wajah Yan Luotian. Dia tiba-tiba memutar tangannya dan penggaris berat itu berputar tiba-tiba, melarikan diri dari tangan Xiao Yan. Tubuh Yan Luotian bergerak dengan cara yang aneh setelah dia memukul penguasa berat itu ke samping. Dia muncul di depan Xiao Yan dan dengan kejam membanting lututnya ke perut bagian bawah Xiao Yan. Sebuah putih pucat muncul di wajah Xiao Yan saat menerima pukulan berat seperti itu. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya saat kilatan kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan ganas menghancurkannya ke pinggang Yan Luotian. Pukulan dengan imbalan lutut. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan melintas dan dia segera meninggalkan bayangan saat tubuhnya ditembak balik. Bisakah kamu melarikan diri? Yan Luotian merasakannya saat Xiao Yan menghilang. Tawa buas terdengar, dan tubuhnya sekali lagi meringkuk menjadi lengkungan yang aneh. Sayap angsa di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lain kali dia muncul kembali, dia sebenarnya sudah berada di belakang Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan sesuatu saat Yan Luotian muncul di belakangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan 3000 petir untuk melarikan diri kali ini. Tinju Yan Luotian dengan kejam menghantam punggungnya. Pukulan ini menyebabkan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Sosoknya juga jatuh ke tanah. Melihat ini, Yan Luotian tersenyum kejam dan mengepakkan sayap angsa berwarna emas di punggungnya saat dia tiba-tiba menyerang Xiao Yan yang jatuh. Benteng segera mengeluarkan banyak suara terkejut saat melihat pemandangan ini. Kelompok Hai Bodong juga memiliki wajah pucat. Bisakah Xiao Yan bertahan? Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga. Ekspresi Xiao Ding gelap dan serius sementara dia dengan lembut berteriak. Hai Bodong mengangguk. Sayap es putih salju dengan cepat muncul di punggungnya. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar dan menyerang posisi di mana Xiao Yan berada dengan cara seperti kilat. Xiao Yan jatuh dengan cepat di udara. Angin liar bersiul di sisi telinganya sementara matanya tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan menemukan bahwa suaranya dengan lembut mendesak, segera, itu akan segera siap. Sayap angsa emas cerah menjulur, tampak sangat spektakuler. Yan Luotian menatap Xiao Yan yang berada dalam jarak dekat dan senyum ganas di matanya menjadi lebih padat. Bocah Dou Huang kecil ini benar-benar menyebabkannya, seorang elit Douzong, memuntahkan darah dan terluka di depan semua orang. Ini tidak berbeda dengan menamparnya di depan umum, menyebabkan dia mengalami kesulitan bertahan. Oleh karena itu, dia akan menangkap orang ini tidak peduli apa sebelum menyiksanya dengan benar. Hai Bodong yang bergegas menyaksikan Yan Luotian, yang kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Wajahnya sangat jelek. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan kecepatannya dalam upaya untuk bergegas dan menyelamatkan Xiao Yan. Sayap Yan Luotian mengepak dari jarak yang begitu dekat. Tubuhnya tiba-tiba jatuh sementara tangannya dengan kejam meraih kepala Xiao Yan. Namun, saat tangannya hendak melakukan kontak dengan kepala Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan menghindarinya. Penghindaran tiba-tiba Xiao Yan juga menyebabkan Yan Luotian terkejut.
Apakah orang ini belum sadar? Kejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum kebencian melintas di matanya. Kakinya dengan kejam menendang punggung Xiao Yan. Kaki itu terbungkus cahaya keemasan saat merobek udara. Itu baru saja akan menyerang targetnya saat Xiao Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menatap Yan Luotian dengan seringai ganas. Dia mengayunkan tangannya dan teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba melesat ke arah yang terakhir. Hai Bodong, yang sedang bergegas, melihat teratai api saat dilemparkan oleh Xiao Yan. Kejutan segera melonjak di matanya. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya sebelum bergegas kembali ke benteng dengan sekuat tenaga. Hanya setelah melihat adegan ini dia menyadari bahwa Xiao Yan telah menipu semua orang sebelumnya. Tujuannya adalah memberi dirinya waktu yang dibutuhkan untuk menggumpalkan teratai api yang menakutkan ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat jatuh ke tanah setelah melemparkan teratai api. Matanya dipenuhi ejekan saat dia menikmati Yan Luotian yang tertegun. Segel tangannya terbentuk saat dia dengan lembut meludah keluar dari mulutnya, meledak. Bang! Ledakan! Ledakan mengerikan yang mengguncang bumi segera terdengar. Pada saat ini, energi liar dan kekerasan yang menakutkan menyapu langit seperti tornado,